konsumen kita kayak apa, mereka sukanya yang kayak apa, butuhnya kayak apa, ya kita yang sediain yang itu aja. Yang kita nggak ngerti bakal laku nggak, ya kita nggak ambil, kayak gitu. Betul. Saya ngeliat banyak teman-teman pelaku industri, terutama retail vape store, itu tuh mereka mindsetnya masih mindset tradisional, mindset pedagang yang tradisional. Jadi tradisional dalam arti gini, jadi mereka buka toko terus berharap orang datang ke toko mereka. Sekarang kan eranya udah beda, Om. Era digital kan nggak begitu. Jadi ya harusnya kita punya tools, banyak tools untuk gimana cara gimana cara naikin traffic, gimana cara jadiin traffic jadi sales. Nah, itu kita harus punya tools gimana marketingnya dan segala macamnya, branding, marketing, terus Oke, halo teman-teman vaper di Indonesia. Kita ketemu lagi di Api Talks. Tapi hari ini nuansanya berbeda karena kita juga nggak mau cuman yang di Jakarta doang, cuman yang di Jabodetabek doang yang kita ajakin ngobrol. Hari ini kita punya tamu spesial. Ini adalah seorang pengusaha vape yang senior, kaliber. Pokoknya udah nggak asing lagi. Ini biang kerok yang ngebikin impact, ya kan? Nah, ini pengusaha sukses dari Jogja ya, betul ya? Jogja, Om. Jogja, gue suka ketuker-tuker Jogja sama Solo. Soalnya Jogja sama Solo tokonya banyak ya. Nah, ini adalah Om Robert dari More Vapor. Jogja, kasih efek tepuk tangan nanti tukang editnya. Oke. Om Robert, apa kabar? Baik, Om. Apa kabar, Om? Baik. Lagi di mana nih, di kantor? Lagi di kantor. Rajin ya kerjanya ya. Udah di kantor ya, saya masih di rumah loh. Om Robert, ya Om, kenalkan diri silahkan. Sudah dari tahun berapa, terus di Jogja gimana, More Vapor dan lain-lain buat teman-teman yang nonton biar tahu nih, semakin tahu More Vapor. Nama saya Robert dari Jogja. Nah, mulai bikin More Vapor itu mungkin tahun 2013 akhir ya. Itu dulu masih online, zamannya Kaskus ya kalau nggak salah. Kaskus, terus kita bikin offline itu 2014 awal. Di Jogja itu vape store pertama, offline vape store pertama di Jogja. Gitu. Offline vape store pertama di Jogja. Sekarang More Vapor cabangnya ada berapa, Om? Sekarang More Vapor cabangnya 58. 58. 58. Itu di Jogja doang atau Jogja Solo doang atau di mana aja tuh? Jogja Jawa Tengah sekarang kita. Jogja Jawa Tengah. Menyebar di pokoknya di daerah Jogja dan Jawa Tengah itu total ada 58. Mengerikan ya, 58 vape store ya. Satu toko berarti kalau nyetok 10 botol aja udah 580 botol setiap varian. Terus itu perjalanannya kan nggak mudah ya sampai ke 58 vape store. Tapi memang More Vapor kan dulu kan sempet kalau sekarang mungkin kan retailer yang benar-benar fokus di retail ya sampai 58 cabang. Tapi kan dulu sempat jadi produsen kalau nggak saya nggak salah ingat ya, Om. Sampai sekarang kita masih produsen juga, Om. Oh iya. Sampai sekarang. Jadi kita itu punya program buat bikin USP store. Jadi unique selling point kita tuh ada di produk kita sendiri sebenarnya. Oke. Berarti itu berarti produksi untuk dijual di toko-toko sendiri? Iya, gitu. Nah, itu mungkin sekitar 80% produksi kita, 80% varian itu kita jual di toko sendiri juga. Biar bikin jadi USP. Karena kan kalau misal kita sekarang masuk ke vape store A sampai Z itu kan hampir 90% kan barangnya kan sama tuh. Nah, kalau masuk di More itu kita punya unique selling point sendiri gitu. Ya. Jadi ada liquid-liquid yang cuma dijual di More Vapor, nggak di More Vapor. Iya, betul, kayak gitu. Oke. Dan dulu juga sebenarnya More Vapor nih lumayan kita kenal sebagai penyedia essence juga ya kalau gue nggak salah inget ya. Itu beda entity. Kita Ting Your Juice sampai sekarang juga masih itu, Om. Masih ya? Masih. Ting ya. Tapi ya Ting, cuman entitinya beda. Kita pisah dengan More gitu. Jadi udah divisi sendiri gitu. Itu produk saya nggak jarang loh pakai Ting loh. Oke, Om Robert. Kita kan ngeliat situasi pandemi kemarin itu kan banyak toko retail yang agak banyak yang curhat, mereka telepon, mereka teriak. Ini situasi pandemi sangat merugikan, menurunkan omset mereka dan lain-lain. Kalau buat More Vapor sendiri di situasi Jogja dan Jawa Tengah gimana, Om? Sama, Om. Kita juga dropnya gila-gilaan kemarin, mungkin bisa sampai 70% apa ya.
pas gelombang kedua itu. Kalau gelombang pertama mungkin 50% drop, 60%, 50%. Cuman begitu gelombang kedua kemarin 70% langsung drop tuh. Karena kan orang mobilitasnya dibatasi ya nggak bisa ke store kan. Apalagi kalau kita ngomongin Jogja Jawa Tengah ya, itu kan ekosistem online shopnya itu kan belum terlalu jalan. Budaya online-nya belum terlalu jalan. Belum. Kalau misal di Jakarta itu kan banget tuh market online-nya tuh. Ya sebenarnya. Cuman kan kalau misal di Jakarta kan orang karena mungkin skupnya dia gede, macet, terus duitnya banyak, orang beli di Topet, terus di Gosen gitu, mungkin mereka masih nggak apa-apa. Cuman kalau di daerah biasanya ongkos gosennya juga jadi mahal kayak gitu, karena jaraknya jauh kayak gitu. Sebenarnya sama sih Om, di Jakarta sih sebetulnya sama, kendalanya sama, karena at the end daya belinya menurun karena mereka kurang uang, otomatis karena selama pandemi. Tapi gelombang pertama yang terjadi kalau di misalnya ya toko gue pribadi itu omset online meningkat 280%. Kenapa kok bisa meningkat? Karena kita kasih mereka facility-nya yang memang kita free ongkir, kita apa-apa gitu loh. Kita coba fasilitasi, jadi kita sacrifice buat mereka lah intinya. Dan ternyata menolong. Nah, mungkin di daerah kadang memang banyak daerah itu kan yang berasa selalu online tuh selalu di daerah memang nggak bisa sebagus DKI, nggak bisa sebagus Jakarta, nggak bisa sebagus Surabaya. Cuman sometimes kita lupa forcing mereka untuk educate bahwa belanja online itu juga untung loh. Ya. Kalau menurut gue ya kan. Dan mungkin Morvapor dengan kapasitasnya yang sebesar ini kalau bisa mengedukasikan online di Jogja dan Jawa Tengah, Morvapor bisa benar-benar mengerikan di sana. Kemarin memang kita strateginya nggak online, tapi kita lebih nguatin di CRM kita kan. Jadi kita kasih service delivery sampai depan rumah mereka dan itu no charge kayak gitu. Keren. Oh iya benar, soalnya cakupan cabangnya kan banyak, berarti kemana aja ya, deket ya? Iya benar. Gitu. Keren. Terus habis itu kita juga akhirnya masuk ke GrabMart. Jadi kita semua store sekarang udah masuk GrabMart semua. Tuh. Oke. Itu makanya tuh, itu yang teman-teman harus banyak pelajarin tuh. Jadi di saat teman-teman mungkin toko-toko betul-betul stres, bingung harus ngapain, sebetulnya toko-toko yang survive dan bertahan itu bukan karena duduk diam dan menunggu rezekinya datang, tapi memang karena ada strategi, plan, adaptasi cepat yang mereka lakukan agar bisa beradaptasi dengan situasinya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Morvapor kemarin di pandemi Om ya. Benar Om. Terus Om, kita kan ngelihat nih ada wacana bahwa 100 mili itu mau ditiadakan. Kalau dari Morvapor sendiri, menurut Om Robert lebih suka ada 100 mili tetap atau lebih suka 60 mili aja 100-nya dihilangin atau nggak masalah sama sekali mau 100 mau 60? Jadi kalau di Mor itu kita sebenarnya lebih prefer ke 60 mili. Gitu. Makanya banyak hampir semua liquid in-house kita yang kita jual di store itu 60 mili semua. Oke. Karena persepsinya orang kalau beli 100 mili itu bukan melulu dia butuh 100 milinya, tapi ngejar murahnya. Jadi kan 100 mili ngejar murah kan karena volumenya banyak kan. Akhirnya ketika dia nggak cocok atau dia udah bosan, karena kita nggak mungkin bisa stick dengan satu botol 100 mili terus kita vape sampai habis tuh kan jarang banget Om. Paling tinggal 30%, 20% tuh kan udah bosen tuh. Kecuali udah cocok banget ya. Kecuali cocok banget itu bukan jarang kan, karena kan kita pasti ada vape tank kan. Gitu. Nah terus itu yang bikin orang akhirnya berpikiran ketika dia beli 100 mili, dia itu nanti bisa jual liquidnya ketika dia sudah bosen. Nah itu kesalahan tuh, karena itu melanggar hukum tuh. Ya benar, kesalahan. Cuman kan pada akhirnya kan itu jamak terjadi di sini. Terutama kan mereka jualnya lewat Facebook dan segala macam kayak gitu. Nah akhirnya dan orang anehnya kenapa kok mereka masih mau beli liquid yang udah dibuka, itu aneh banget. Karena kalau kita kan based on data Om, jadi kita sempat cari tuh data kayak gitu, kita riset. Ternyata memang dia nggak cukup Om duitnya untuk beli
botol utuh. Gitu. Nah, akhirnya persepsinya adalah orang ketika beli 100 ml itu dia bisa jual lagi liquid second-nya. Akhirnya liquid second dia jual, dia beli baru lagi. Nah, orang-orang yang selalu beli liquid baru dan orang-orang yang selalu beli liquid second itu akhirnya jadi habit. Dia nggak pernah yang beli second, nggak pernah beli baru, yang beli baru nggak pernah beli second. Gitu. Itu satu. Yang kedua sebenarnya itu juga makanya consignment store tuh jadi sangat banyak yang bermunculan. Cuman sebenarnya consignment store itu gue nggak masalah ya dengan consignment store karena kita juga punya, gue pribadi punya consignment store. Tapi kita tidak pernah menjual liquid bekas. Kenapa? Karena nggak cuma masalah liquidnya udah nggak enak, oksidasi dan lain sebagainya. Tapi kita kan nggak pernah tahu kalau liquid itu misalnya isi udah diganti dan lain sebagainya. Tidak menjamin lagi kesehatan, kebagusan dari keenakan dari liquidnya dan lain-lain. Jadi kalau yang beli liquid bekas tuh menurut gue, come on man, lo harus berpikirnya lebih lah. Masa? Iya om, cuman kan mungkin kalau kita berpikirnya kayak gitu ya. Cuman ternyata mereka itu kan rata-rata menjualnya kan secara langsung kan dari si pemilik liquid yang mau dijual sama yang mau beli. Itu mereka sistemnya gratis tester om, jadi dia ngetes dulu sampai puas. Kalau udah puas, cocok, flavornya oke, nggak ada masalah, baru tuh dibayar. Nah ini nih bahasan-bahasan kayak gini nih yang kita memang perlu dengar dari pengusaha-pengusaha di daerah, misalnya kayak Om Robert. Karena bahasan-bahasan ini yang selama ini di Avitalk kita nggak pernah dengar. Karena kan selama ini Avitalk kan Jabodetabek kan. Ternyata budaya-budaya di setiap daerah itu berbeda. Nah, jadi buat teman-teman nih yang nonton, yang vape store dan lain-lain, itu bisa banyak belajar tentang hal ini juga. Dan gua harap vaper juga adatnya bisa ke arah yang lebih baik terus. Jangan muncul budaya-budaya baru yang nggak bagus sebenarnya. Terus tadi yang kedua apa, Om? Yang kedua gini, Om. Jadi persepsi liquid ketika dia dijual 90% ke atas, kan banyak tuh yang edisi buka segel, cuman tester, nggak cocok flavor dan segala macam, itu udah pasti dicap liquid nggak laku, nggak enak, akhirnya nggak laku. Nah, nggak enaknya dicap di konsumen nggak enak. Nah, di store itu pasti liquid yang udah dijual di di Facebook dan segala macam itu, yang volumenya masih banyak, itu sama dengan liquid nggak laku kalau di store. Jadi kalau misal mau beli buat liquid baru, jangan yang udah ada pernah dijual di FB yang volumenya masih banyak. Itu udah stigmanya udah jadi kayak gitu. Oke. Nangkap. Nah, makanya kita lebih seneng di 60 mili sebenarnya. Kalau 60 mili orang masih jarang lah mau jual, karena kan dia misal pakai tinggal 15 mili, 20 mili kan mau dijual juga value-nya kan jadi kecil banget kan, jadi mungkin mereka nggak jual itu gitu. Lebih dikasihin gitu. Iya. Tapi lu orang vaper nih masa kalah sama perokok sih? Perokok aja minta sebat, kadang-kadang sisa setengah bungkus dikasih ke temen ya. Masa lu orang sisa setengah botol aja masih dikasih ke orang sih? Kita nggak boleh kalah loh. Masa begituan aja kita kalah sama perokok? Perokok aja dibagi-bagi rokoknya waktu beli, serius. Masa lu orang setengah masih dijual lagi, kasih aja, kenapa sih? Karena value-nya masih gede om. Jadi kalau misal liquid baru misal 180.000, dia jual tinggal setengah, bisa dijual 100.000. Jadi nilainya itu masih tinggi nilai rupiahnya, makanya itu yang dijual. Itu sih yang kita lihat dari habit by data yang kita collect dari toko gitu. Oke. Terus yang gue penasaran juga nih Om, Morvaper kan ada 58 cabang. Berarti jumlah karyawannya udah pasti minimal 150-200 gitu ya? 219 ya kalau 219-an. Keren. Udah kayak real company ya kan. Terus yang gue pengen bahas juga ini Om. Ini kan ada isu tentang yang mau ada flavor ban. Jadi ada beberapa pihak yang mengajukan lewat kementerian, ya saya nggak usah sebut kementeriannya lah, tapi dia mereka bikin PP 109 untuk diajukan bahwa di situ salah satunya adalah flavor ban. Kalau flavor ban itu kan sama aja kayak bilang mau ngebunuh vape sebenarnya kalau tujuannya ya, kalau gue ngomong. Nah tanggapan lo menurut lo kalau misalnya tentang denger flavor ban tuh gimana?
Jadi mereka tuh kepengen bikin flavor band yang kayak model di Amrik yang gagal itu loh, yang gagal akhirnya tetap Ya, di Amrik bisa. ya kalau ada flavor band ya selesai sebenarnya kita. Iya Mau berarti gimana? seperti apa ya? Jadi kayak kepentingan dong. Kalau sampai ada Benar, orang benar. lain punya lahan harus hilang, masa pengajuannya flavor band? Berarti kan Ya. sama aja nikotin gum dia pengen buang, vape dia pengen buang, gitu ya kan? Berarti dia kayaknya ada kepentingan banget tuh. Ya pasti Om, regulasi kan pasti ada pihak-pihak yang sering menunggangi juga kan. Ya mungkin enggak. Betul, tapi pengajuan regulasinya kan seharusnya tetap menjaga ekosistem tidak hanya di industri yang Ya. satu, tapi keseimbangan balance dari ekosistem keseluruhan secara industri. Ya kan? Ya, semoga aja nanti petinggi-petinggi di atas sana di kementerian bisa ngasih hasil yang bagus dan tetap bijaksana dalam membuat keputusan. Harusnya kalau mereka objektif itu nggak bakalan mungkin Om, karena kan kita juga masuk ke tobacco harm reduction kan. Betul. Ya, jadi kan sebenarnya kita membantu pemerintah untuk mereduksi tembakau. Ya, dan lagi kita juga tetap mendukung petani tembakau. Karena nikotin kan sekarang nikotin juga udah bisa dibikin dari lokal, essence juga dibikin dari lokal dan konsumsinya cukup banyak, itu membantu industri dari banyak sisi. Kenapa harus ada flavor band? Jadi ngelihatnya kalau gue sebagai Menteri Perekonomian misalnya, gue akan melihatnya lebih seimbang dengan itu. Apakah data-data yang seperti ini nggak sampai ke mereka? Itu sih yang jadi pertanyaan. Kenapa harus ada flavor band? Banyak lini yang diselamatkan, petani dari segala macam jenis rasa kita selamatkan. Cuma tembakau. Jadi ya semoga nggak karena kepentingan beberapa pihak terus keputusannya jadi buruk. Terus Om Robert kalau misalnya ada yang pengen disampaikan untuk paper di Indonesia apa kira-kira Om? Atau stakeholder atau pengusaha atau apa yang mungkin jadi kegelisahan yang pengen diungkapin, boleh Om, silakan. Apa ya? Sebenarnya lebih ke ini sih Om, lebih ke share sih. Jadi kita tuh ya bukan kita ya, tapi saya melihat banyak teman-teman pelaku industri terutama retail vape store itu tuh mereka mindsetnya masih mindset tradisional Om. Jadi mindset pedagang yang tradisional. Jadi tradisional dalam arti gini, jadi mereka buka toko terus berharap orang datang ke toko mereka. Nah sekarang kan eranya udah beda Om, era digital kan nggak begitu. Jadi ya harusnya kita punya banyak tools untuk gimana cara gimana cara naikin traffic, gimana cara jadiin traffic jadi sales. Nah itu kita harus punya tools gimana marketingnya dan segala macamnya. Jadi kayak jemput bola, terus branding, marketing, terus komunitasnya dikuatin, komunitas konsumennya itu dikuatin, kita treatment. Nah itu harus dilakukan. Jadi jangan kayak yang udah sebenarnya. Udah itu dalam arti gini, 2014 kita boom, 2016 boom, 2018 nggak terlalu ya, 2019 akhir sampai 2020 awal sebelum COVID itu kan gila tuh, boom. Ya itu gila. Nah, kalau kita main trading itu kan everyone is genius in bull market kan Om. Jadi kalau marketnya lagi bagus tuh ya kita nggak ngapa-ngapain tuh udah datang gitu loh, orang konsumen udah datang, duit udah datang. Cuman ketika kita marketnya lagi drop, nah itu kan kita sebenarnya jangan berharap naik sendiri, karena naik sendiri itu tidak bisa terjadi. Naik itu karena ada yang menyetir. Ya, jangan berharap naik sendiri tanpa melakukan apapun. Betul, karena market itu diciptakan, market itu nggak bisa kita sendiri. Effortnya justru harus ditambah. Ketika market drop, effort kita harus lebih banyak. Gitu. Ya. Banyak manajemen masih terlalu banyak orang yang mindsetnya juga terlalu pedagang Om. Mereka taunya ambil barang, jual, dapat cuan. Mereka nggak pernah memikirkan tentang tools marketing and branding, brand activation, CSR, dan lain sebagainya. Mereka nggak pernah lakukan itu. Nggak cuma toko, tapi pengusaha dalam kaliber misalnya pabrik sekalipun, produsen sekalipun, banyak yang tidak melakukan hal-hal itu. Itu yang gue juga heran.
Itu Mereka taunya sepakat cuma sih. bikin, jual. Bikin jual, Distributornya bikin juga jual. makan mulu. Distributornya makan mulu, gue juga bingung kenapa distributornya makan mulu. Nah, Tapi itu akhirnya sebenarnya yang gini kesian Om. toko retail. Ya, sebenarnya gini, kita di More itu kita punya apa ya, kunci paten lah. Jadi kita sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh sampai mikir ke marketing, brand activation itu nanti dulu lah. Paling simple itu sebenarnya satu Om, manajemen resiko. Gitu. Nah, itu kita banyak toko tuh yang nggak ngelakuin manajemen resiko. Jadi setiap ada barang baru ditawarin dari distri atau produsen, ambil tanpa Betul. tahu kita demand-nya berapa banyak. Terus Betul. potensi untuk jadi dead stock berapa besar. Nah, itu kan nggak pernah dihitung. Nah, kita di More selalu ngitung itu. Makanya kita pengambilan barang itu biasanya memang by demand. Jadi demand-nya kita masuk berapa, nah kita ngambil sesuai dengan demand-nya. Gitu. Ya. Terus yang kedua kita juga harus ngerti market Om. Jadi market itu contohnya gini, market di Jogja sama dibanding dengan market di Purwokerto atau di Semarang atau di Solo itu beda Om. Nah, jadi kita harus bisa ngerti spesifik konsumen kita tuh siapa. Betul. Ini bagus. Mereka butuhnya apa, kayak gitu. Nah, Betul. itu yang kita selalu cari. Terus kita selalu sesuaiin karena Spesifik market, dan kita harus punya spesies market sendiri yang sesuai dengan betul. kita, dan kita menyeimbangkan adaptasi dengan mereka. Jadi jangan brutally, toko gue harus update, habis itu giliran barang dia bingung sendiri. Siapa suruh makan semuanya, kan gitu kan sebenarnya. Coba Om masuk ke More lah, misal bisa jalan-jalan gitu ke Jawa Tengah itu, coba masuk di More. Kita nggak punya varian liquid yang segambreng gitu, nggak punya Om. Iya. Jadi Gue waktu ke More gue ngeliat juga begitu. Ya, jadi kita pilih dulu tuh konsumen kita kayak apa. Mereka sukanya yang kayak apa, butuhnya kayak apa ya, kita yang sediain yang itu aja. Yang kita nggak ngerti bakal laku nggak ya kita nggak ambil kayak gitu. Betul. Kalaupun misalnya kepengen ngincer update, nggak usah malu buat toko tuh. Misalnya, yang penting gue ada dulu nih, tapi gue tahu nih pasti nggak jalan. Ya udah gue stok 2 biji 3 biji aja deh istilahnya. Kalaupun lo mau update, ya lu nggak usah malu. Kalau lu cuma mau update postingan, ya lu ambilnya 3 biji daripada lu numpukin dan akhirnya dead stock. Kalau kita malah justru nggak pernah punya pikiran malu kayak gitu, karena kita kan jadi perkaliannya banyak. Kita misal per toko stok coba 3 biji kali 58 udah 100 lebih, 150 lebih, hampir 200. Ya. Maksud gue ini untuk teman-teman toko di luar sana loh, yang mereka tuh kadang-kadang mereka mau ngambil tuh malu kalau cuma ngambil 3 ntar dikiranya toko kecil 10, padahal toko-toko gede di Jakarta aja ngambil tuh kadang-kadang cuma 3 bos. Ngapain lo orang harus malu gitu. Sama ini sebenarnya yang jadi aku mau kasih masukan ke produsen juga Om. Jadi kita memang di era digital tuh, cuman pernah nggak sih produsen itu ngitung ngelihat marketnya itu sampai bawah atau enggak gitu. Betul. Artinya gini, itu artinya mereka bisa create produk apapun, tapi di bawah itu bisa nyerap produkmu. Keserap apa enggak? Keserap enggak? Nah itu satu. Ya. Yang kedua, caranya gimana gitu? Jangan cuman bikin produk terus digital activation lewat sosmed dan segala macam, terus udah selesai. Nah, yang dan di bawah digital ini activation-nya juga belum tentu tepat sasaran loh. Mereka kadang-kadang tidak di semua titik, di semua kota endorsernya atau tim buzzer call-nya. Terus misalnya buzzernya juga kelihatannya kayak promote banget dan lain sebagainya. Banyak hal yang keliru yang mereka sebenarnya jujur ngomong, kalau menurut gue mereka nggak peduli, karena yang mereka peduli cuma gue produksi keluar dapat duit. Tapi habit yang kayak gitu nggak akan lama. Produsen-produsen yang kayak gitu biasanya akan kehilangan pamornya terlalu cepat karena mereka terlalu brutal. Kalau sampai di bawah barangnya memang soalnya gini Om, berat lah. Soalnya gini, kalau kita itu di lapangan ya, di store itu 80% orang konsumen beli itu bukan dari branding. Dia bahkan nggak ngerti. Dari suggestion-nya Vaporista. Dari suggestion-nya Vaporista dan dari word to mouth komunitasnya.
gitu. Jadi kalau misal branding tuh wah sehingar-bingar itu, tapi kalau aktivasi online nggak dilakuin, ya jangan berharap brandnya bisa brand awareness-nya bisa sampai bawah. Ya, betul. Sederhananya gini lah, oke, lo orang misalnya melakukan iklan yang gila-gilaan, promote gila-gilaan, dan orang tahu, let's say, orang tahu, sekarang semua orang udah mulai tahu yang namanya mie instan Lemonilo, saya bilang sekarang. Tapi apakah orang-orang yang tahu itu akan beli Lemonilo ketika di rak itu masih ada Indomie? Belum tentu kan. Tapi kenapa? Gimana caranya supaya orang itu mau beli Lemonilo? Ya mouth to mouth, ketika dia misalnya dengar dari temennya ini enak, ini gini, dia baru akan cobain tuh Lemonilo. Ketika dia cocok, baru dia jadi pengguna Lemonilo, kan gitu kan. Nah ini yang banyak salah kaprah. Orang tuh berpikir bahwa promote aja, brandingnya kelihatan, saya sudah branding. Padahal tidak ada sisi edukasi di dalamnya. Padahal kunci kesuksesan dari sebuah produk adalah mengeducate marketnya, menciptakan spesies marketnya sendiri. Nah ini yang banyak orang nggak paham di dunia vape, produsen sekalipun. Jadi gue tuh selalu banyak ngomong soal produsen sebenarnya. Karena gue juga sebenarnya lumayan gerah gitu ya. Karena kan gue toko retail juga om. Gue juga produsen. Jadi gue jenjangnya gue berasa tuh, ngerasain banget juga tuh. Jadi memang terlalu banyak produsen nih yang brutal doang aja gitu. Sekarang eranya artis, mereka pakai artis tapi mereka nggak sadar bahwa itu cuma sekedar merchandising yang akhirnya lifetime umur liquid nggak akan panjang, bukan karena kenikmatan paper tapi jadi produk merchandising. Tambahan semua bikin artis. Waktunya om. Jadi mereka produsen tuh rata-rata activation-nya cuman sebelum liquid itu rilis dan setelah liquid itu rilis seminggu. Habis udah nggak ada activation apapun. Ya, kenapa mereka begitu? Karena mereka langsung mau fokus sama keluarin liquid barunya lagi. Iya. Nah itu yang jadi apa ya? Yang jadi nangkep bola panas terakhirnya itu toko retail. Iya betul, toko retail. Karena gimana kita mau ngeluarin kalau activation-nya udah selesai. Dan yang lucunya lagi kadang ada apa ya? Ada misalnya company gitu ya, tapi brand divisionnya banyak banget, padahal orangnya itu doang, supaya nggak kelihatan bahwa itu produk dia gitu. Kadang-kadang ada yang gitu juga kan. Kayaknya hampir semua kayak gitu deh om. Gue nggak. Iya. Kayak itu kan trik cara main dari 2014 sampai sekarang tuh kan nggak berubah-berubah tuh. Ya itu makanya yang sering banget gue sindir-sindir di Apitalk dan lain-lain, karena gue juga lumayan gregetan. Kita tuh kalau mau naik kelas di industri yang lebih besar, kita mainnya juga harus lebih berkelas. Kita nggak bisa gini-gini terus. Sama mungkin harusnya sih masukan ke produsen lagi sih, banyakin offline activation di tingkat retail om. Gue rasa biar akan mulai terbangun lagi sih, karena kan pandemi udah lewat ya. Jadi harusnya sih aiming ke arah sananya mulai ada lagi tuh. Tapi dari sisi sebaliknya juga nih, kalau gue sebagai produsen, kita tuh sebetulnya kalau gue ya pribadi om ya, karena kan toko vape di Indonesia ada 3.500 sampai 4.000 toko. Yang notabene nggak mungkin semuanya bisa kita keep in touch gitu kan. Jadi kalau misalnya tokonya yang bisa minta langsung ke produsen, itu akan bagus banget. Ya, sebenarnya. Produsennya akan langsung notice dan akan langsung support kan? Ya. Ya. Cuman kan kadang juga kita kalau di More itu kita juga punya prinsip ini om. Jadi kita kan selalu ngelihat dari demand dulu. Jadi begitu demand udah ada, kita baru mintain tuh barang buat supply-nya kan. Nah, kalau misal ditawarin barang baru ya gitu, kita pasti selalu akan bilang belum ambil. Karena belum ada demand-nya. Nah, kita tuh yang harusnya bertanggung jawab untuk create demand untuk produknya itu kan sebenarnya dari brand owner, prinsipalnya. Dari produsen. Jadi ya kalau pakai analogi Lemonilo sama Indomie tadi kan harusnya itu yang bikin branding, yang iklan, yang marketing dan segala macam secara total itu kan dari produsennya. Iya betul. Jadi kayak Indofood bikin iklan, ya itu kan yang ngeluarin duit Indofoodnya. Betul. Bikin support kedai kopi dan segala macam itu Indofoodnya. Nah, kan nggak terus distributor mungkin bantu ya sampai ke bawah untuk marketingnya. Tapi kan nggak toko retail yang harus
ngelakuin brandingnya ataupun Betul. harus nawarin segetol itu gitu loh. Jadi nggak Betul. mungkin toko kelontong di ujung pinggir jalan gitu mereka terus jadi brand aktivis buat produsen, ini lo beli Indomie bla bla bla, kan nggak mungkin. Itu kan Betul. yang harus ngelakuin kan produsen. Makanya produsen-produsen yang komit itu kelihatan. Setiap kali ada acara-acara komunitas mereka biasanya nongol tuh. Mereka komit soalnya. Mereka mau ada di mana-mana supaya bisa ngebantuin barang mereka di vape store-nya. Itu benar banget, masukan yang bagus dari Om Robert buat teman-teman produser. Maklum ya orang TV, produsen juga. Terus Om Robert, thank you banget buat waktunya Om. Siap Om. Buat More Vapor Group 58 cabang, kayaknya boleh dimuriin Om. Kayaknya di Indonesia paling banyak ya. Kayak Garuda aja nggak sebanyak itu deh. Belum banyak Om. Belum ya, berarti targetnya berapa Om? Nggak ada target Om. Nggak ada target. Nanti tiba-tiba udah 580 aja. Kali 10. Enggak lah. Mantap. Ini adalah senior kita dari 2013 akhir dia buka toko, 2013 akhir gue baru kenal vape ya. Jadi ini adalah bintang tamu yang layak kita kasih aplaus, orang yang menjadi pelopor yang membangun industri vape di Indonesia dan salah satu event terbesar Indonesia juga yaitu Invex. Invex kapan Om? Tahun ini ada? Tahun depan ada? Baru ini Om, baru cek-cek ombak dulu Om. Cek-cek ombak ya. Saya jangan lupa diajak ya Om ya. Siap, aman. Siap. Oke. Om Robert, thank you banget buat waktunya. Siap Om, thank you Om. Selalu buat Vapor. Ya. Oke teman-teman. Juga buat Om Rom. Ya, terima kasih. Jangan lupa yang nonton di YouTube silahkan like dan subscribe. Yang nonton di Instagram atau di sosmed lainnya juga jangan lupa buat like dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu, semoga konten kita bermanfaat. Salam satu wap dan jangan lupa berbuat kebaikan. Salut.